Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 3. Ya, apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikanlah gambar kegiatan di samping. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Ya, apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Tarunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, berdasarkan bacaan, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan.
Sebagai contoh, isi paragraf 1, yakni masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Isi paragraf 2, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Isi paragraf ketiga, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Serta isi paragraf 4, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu, buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Ya, kita buat pokok pikirannya. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, yang pertama tadi, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Kemudian paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Yang ketiga, desa adat memelihara peninggalan nenek moyangnya. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Sedangkan paragraf keempat, ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan yang diperoleh dari media elektronik dalam tulisan satu paragraf. Ya, contohnya sebagai berikut. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Pagi ini, sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan batik berbagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Nah, dengarkan percakapan antara Siti dan temannya. Siti berkata, "Hai Lani, kamu terlihat cantik dengan motif batik itu. Bagaimana rasanya memakai kain bermotif batik, Lan? Batik dari daerah mana itu, Lan?" Lani menjawab, "Terima kasih Siti, aku suka memakai baju bermotif batik ini. Bahannya nyaman dan tentu saja aku suka dengan motifnya. Cantik ya? Ibuku membelinya di Pekalongan saat mengunjungi salah satu kerabat di sana. Bagaimana denganmu?" Siti berkata, "Kata ibu, batikku berasal dari Solo. Warnanya lebih banyak warna alam seperti coklat dan putih. Berbeda dengan motif batik yang kamu kenakan ya, motif batikmu lebih berwarna. Tetapi aku suka sekali dengan yang ini. Ibu bilang aku terlihat anggun dengan baju motif batik ini. Tahukah kamu cara pembuatan batik yang dilakukan nenek moyang kita?" Lani berkata, "Ya, aku pernah melihatnya di televisi. Setelah membuat pola yang juga diwariskan secara turun-temurun, para pembatik memanaskan malam di dalam sebuah wajan logam. Lalu dengan menggunakan canting yang juga terbuat dari logam, mereka mulai membatik. Setelah itu, kain yang sudah dibatik akan dicelupkan ke dalam air panas untuk meluruhkan malam.
lalu mencelupkannya ke dalam pewarna. Setelah itu, kain akan dijemur di bawah sinar matahari. Siti berkata, "Wah, kamu tahu betul proses pembuatan batik, Lani. Informasi dari media elektronik seperti televisi memberikan informasi untuk pengetahuan kita ya." Setelah saya mendengarkan penjelasanmu, ternyata nenek moyang kita pun tahu betul cara memanfaatkan sumber panas untuk kegiatan membatik ya. Hebat. Saya semakin bangga dan ingin tahu lebih banyak tentang keunikan masyarakat di Indonesia. Kita cari tahu dari media elektronik lainnya yuk. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkan agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Simaklah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong, sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil, dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada tanggal 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Berdasarkan bacaan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Ya, jawabnya tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Ya, jawabnya meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga,
Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Ya, jawabnya dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Yang keempat, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Ya, jawabnya dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Ya, adakah kegiatan serupa di daerahmu? Apakah tujuannya? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok. Yang pertama, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat di wilayah tempat tinggalmu melalui koran daerahmu. Kamu juga dapat menggunakan koran dalam bentuk media cetak maupun koran elektronik seperti contoh di atas. Mintalah bantuan orang dewasa di sekitarmu jika kamu ingin menggunakan koran elektronik. Yang kedua, pilihlah paling sedikit satu artikel dari koran tersebut. Yang ketiga, guntinglah artikel tersebut lalu tempelkan di atas kertas gambar ukuran A4. Yang keempat, bacalah artikel tersebut dengan seksama, lalu tuliskan di samping artikel beberapa keterangan seperti contoh berikut. Ya, contohnya nama kegiatan pelatihan pembuatan kue. Tempat dilakukan kegiatan Balai RW. Tujuan kegiatan melatih ibu rumah tangga membuat kue. Manfaat kegiatan terhadap masyarakat sekitar. Ya, melatih ibu rumah tangga membuat kue yang dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan. Jika kamu perhatikan dengan seksama, dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakannya dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Dengan memahami bacaan perajin batik Osing, perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat. Ikutilah langkah kegiatan berikut. Yang pertama, tentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, tentukan dan jelaskan peran setiap orang yang terlibat. Yang ketiga, tentukan dan jelaskan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, tentukan dan jelaskan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, gunakan tabel berikut untuk melakukan kegiatan ini. Ya. Sebagai contoh, disajikan tabel yang berisi 4 kolom. Kolom pertama, pihak yang terlibat. Kolom 2, perannya. Kolom ketiga, hak. Kolom keempat, kewajiban. Kita mulai dari pihak yang terlibat. Yang pertama, masyarakat Osing. Peran, menciptakan motif batik Banyuwangi. Haknya, memperoleh motif batik yang unik. Kewajibannya menggunakan bahan pewarna alami untuk batik mereka. Yang kedua, Merdi Sihombing. Peran, melatih para perajin batik di Banyuwangi. Haknya, mendapatkan penghargaan dan imbal jasa atas pelatihan yang dilakukan. Kewajibannya, memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi. Pihak ketiga, Abdullah Aswar Anas atau Pak Bupati. Perannya mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Haknya, meningkatnya tingkat ekonomi perajin batik di Banyuwangi. Kewajiban mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Yang keempat, perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Perannya mengikuti pelatihan. Haknya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan. Kewajiban memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan bahan pewarna. Yang keenam, apa yang akan terjadi bila salah satu dari orang-orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut tidak melakukan peran dan kewajibannya masing-masing? Jelaskan kemungkinan tersebut pada tabel berikut. Ya, sebagai contoh, disajikan tabel dengan 2 kolom.
Kolom pertama pihak yang terlibat, kolom kedua jika tidak melakukan tanggung jawabnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masyarakat Osing. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Pihak kedua, Merdi Siombing. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka kreasi motif perajin batik di Banyuwangi tidak berkembang. Pihak ketiga, Abdullah Aswar Anas atau Pak Bupati. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka geliat industri batik di Banyuwangi akan berkurang. Yang keempat, perajin batik di Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka lingkungan tercemar karena menggunakan bahan pewarna kimia. Kesimpulan yang didapatkan tentang pelaksanaan tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat adalah dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.